yang kayak antioksidan itu bisa dilihat dari makanan yang sumber kandungannya itu memiliki kandungan vitamin B, C, E ya. Jadi bisa dilihat dari layar, Bapak Ibu semua bisa lihat ya, bahwa yang namanya vitamin itu ya dan juga antioksidan kebanyakan sumber utamanya itu dari sayur dan buah. Kalau makan sayur dan buah juga makin banyak variasi warnanya makin bagus. Jadi dari sekarang juga jangan dibiasakan gitu ya makan sayurnya warna hijau mulu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu ya kan. Berarti Bapak Ibu dapatnya cuma manfaatnya yang dari warna hijau saja. Itu nutrisinya beda-beda Bapak Ibu ya. Makanya makanlah selalu kalau kita di gizi itu diet yang seimbang dan bervariasi. Kita nggak pernah tuh ngomongnya dietnya tuh perbanyaklah makanan yang berwarna kuning gitu ya. Enggak. Jadi kita tuh kalau di gizi tuh ngomongnya diet yang seimbang dan bervariasi. Kenapa harus seimbang? Sesuai dengan kebutuhan Anda. Jadi kan kalau kita membicarakan gizi nih ya, sekilas ada karbo, protein, lemak, ya, karbo, protein, lemak. Orang sangat menakuti yang namanya lemak. Padahal lemak itu termasuk zat gizi. Cuma problemnya, kita sebetulnya dari karbo, protein, lemak, orang zaman sekarang dengan lifestyle yang sekarang, itu udah over semuanya, over dari kebutuhan. Bagaimana dengan vitamin dan mineral? Ya, vitamin dan mineral karena sumber utamanya kebanyakan dari sayur dan buah, di mana vitamin dan mineral itu notabene-nya juga mereka memiliki kandungan antioksidan juga ya Bapak Ibu ya, biasanya dari sumber sayur dan buahnya itu. Tapi kita makan sayurnya kan belum sebanyak yang dianjurkan. Jadi sebetulnya kalau kita dari standar WHO, sayur itu 500 gram per hari. Buah itu 300 gram. Kalau buah 300 gram berhubung rasanya juga enak, Bapak Ibu mungkin bisa mencapai. Tapi kalau 500 gram gimana? 500 gram itu nggak sama kuah ya Bapak Ibu ya. 500 gram itu matang. Jadi kalau dia direbus juga itu istilahnya benar-benar ketika ditiriskan beratnya 500 gram itu banyak Bapak Ibu ya. Makanya kita selalu membiasakan kalau di kelas-kelas produk training saya ya Bapak Ibu atau setiap acara Ultimate Health atau dengan yang lain setiap hari Selasa itu kita selalu mengingatkan yang namanya piring T. Jadi mulai sekarang kalau Bapak Ibu makan itu, di piringnya itu sayurnya setengah piring. Nasinya, nasi, pasta, bihun, kentang, jagung, itu seperempat piring, Bu. Kemudian apalagi lauknya, itu seperempat. Caranya gimana biar konsisten? Caranya mulai dari sekarang diubah. Kalau biasanya kita habis ngambil piring, kan kita habis itu pertama apa? Ngambil nasi ya kan? Nah sekarang dirubah. Kalau udah ngambil piring, yang dimasukin ke piringnya dulu itu sayurnya. Kalau nggak nyampe mencapai 1,5 piring belum full ya jangan stop Bapak Ibu ya. Toh kalau sayur porsinya lebih banyak nggak ada efek negatifnya untuk Bapak Ibu semuanya ya. Jadi antioksidan. Kemudian apalagi makanan yang antiinflamasi. Bapak Ibu tahu orang kalau udah terkena patogen itu ada satu reaksi di dalam tubuh kita namanya inflamasi atau radang. Peradangan itu terjadi karena tubuh kita berusaha melawan apapun yang menyerang tubuh ya. Jadi peradangan ini kalau bisa nyebar kemana-mana istilahnya. Dan yang ada malah makin merusak sistem tubuh kita. Jadi makanya selalu dianjurkan mulai dari sekarang gitu Bapak Ibu ya, makanan antiinflamasinya yang diperbanyak. Seperti apa? Contohnya buah beri ya. Contoh strawberry, blueberry, apalagi Bapak Ibu. Blackberry, Bu. Blackberry tapi bukan Blackberry BBM ya Bapak Ibu ya. Blueberry ya. Nah, seperti buah beri lah pokoknya ya Bapak Ibu ya, cranberry gitu yang seperti itu kan. Nah, tapi yang pasti bukan penyakit beri-beri. Itu kalau penyakit beri-beri karena kurang vitamin B ya, beda ya. Kemudian lemak tak jenuh. Itu tadi ya, lemak. Lemak tak jenuh itu contohnya dari mana? Contoh alpukat. Alpukat itu kalau Bapak Ibu makannya ya cuman alpukatnya saja, nggak pakai susu kental manis, nggak pakai sirup, nggak pakai gula, itu banyak manfaatnya ya. Kenapa jadi sekarang alpukat itu banyak ditakutin orang? Ya karena Bapak Ibu pengelolaannya tidak pas. Jadi dapat bonus. Padahal sebetulnya kalau dari alpukatnya sendiri itu baik untuk kesehatan. Terus apalagi sayuran cruciferous. Sayuran cruciferous itu Bapak Ibu sumbernya dari mana?
Dari mana? Sumbernya itu brokoli dan teman-temannya. Brokoli, kembang kol, kale, kubis, ya. Itu tuh sebetulnya makanan anti inflamasi. Bahkan sebetulnya mereka memiliki kandungan yang namanya indol trikarbinol. Indol trikarbinol itu, walaupun ini nggak ada hubungan dengan imunitas, Bapak Ibu ya, itu sangat erat kaitannya dengan cancer. Makanya dulu pernah ada sempat booming yang namanya jus brokoli, diet brokoli. Jadi dietnya itu minum brokoli mulu, jus brokoli ya. Karena di brokoli itu mengandung indol yang dipercaya memang secara riset bermanfaat untuk anti cancer ya. Tapi ya jangan seperti itu juga, seperti tadi yang selalu kami ingatkan di awal, kalau makan itu ya nggak satu warna gitu ya, bervariasi lebih bagus. Kemudian apa? Kunyit ya, kurkumin, jamur ya, kemudian paprika. Nah, kalau kita makanan antiinflamasinya sudah sering dikonsumsi, ya makanan yang penyebab inflamasinya ya dikurangin. Jangan sampai kayak prinsip gali lubang tutup lubang, Bapak Ibu ya. Udah makan yang bagus, tapi makanan yang penyebab toksinnya, penyebab tubuh kita itu menjadi radang yang menyerang sistem tubuh kita itu juga tetap dikonsumsi banyak-banyak ya, sama baik Bapak Ibu ya, sayang namanya. Kalau udah masukin yang bagus-bagus ya toksinnya dikurangin gitu ya. Contohnya apa yang menyebabkan inflamasi atau memperparah kondisi peradangan di dalam tubuh kita gitu ya, yang ada imun kita susah melawannya. Contohnya makanan siap saji seperti sekarang, seperti junk food, mie instan ya. Pokoknya yang cepat penyajiannya ya. Seperti apalagi tuh kayak daging olahan, nugget, dendeng produk kalengan yang seperti itu Bu ya. Nah, abon gitu ya. Kemudian ya segala macam daging olahan, terutama yang kalau udah ditambah bisa tahan sampai berapa hari ya atau berapa bulan gitu ya. Yang udah dikalengkan, nah itu dikurangi. Lemak jenuh seperti margarin, lemak trans juga pastinya ya, mentega, segala sesuatu yang digoreng Bapak Ibu ya. Itu tuh mulai sekarang dibiasakan. Jadi kalau Bapak Ibu masak di rumah, jadi kalau lauknya, contoh protein hewaninya udah diolah pakai minyak. Sayurnya ya jangan diolah pakai minyak lagi, jangan ditumis pakai minyak lagi, apalagi pakai santan. Jadi salah satu aja. Kalau lauk hewaninya contoh udah di sambal balado misalnya, ya kan, telur sambal balado atau ikan sambal balado atau whatever Bapak Ibu ya yang diolah pakai minyak, itu sayurnya tolong dikukus ya, atau di switch aja, ikannya mungkin dipepes atis gitu. Jadi salah satunya aja yang pakai pengolahnya pakai minyak. Karbohidrat olahan contohnya apa? Roti, pasta, Bapak Ibu ya. Yang seperti itu sebetulnya yang paling bagus yang mana? Yang paling bagus itu misalnya contohnya seperti yang karbohidrat kompleks. Ubi, kentang, talas ya. Beras, tapi beras juga, beras putih itu terus gimana Mbak Erni? Beras putih itu ya bagus aja Bapak Ibu ya. Tapi kalau pengen dapat seratnya yang tinggi, pilih beras yang warnanya lebih gelap. Contoh beras merah, beras hitam sekarang ya, kan lagi banyak, itu memang betul. Makanya kalau milih beras putih, jangan makin putih itu yang dipilih, bukan Bapak Ibu ya. Makin putih berarti seratnya makin nggak ada. Ya. Seratnya udah hilang semua. Soalnya seratnya itu kan di gabahnya. Ya. Kepada di rumah semua, kan enak bener tuh. Mesen dari, mohon maaf ya, kalau mungkin GoFood atau apa gitu ya. Itu enak, apalagi sambil nonton di rumah, nonton Netflix gitu ya kan, sambil minum boba lah segala macem lah gitu ya. Makin banyak kita konsumsi makanan yang manis-manis, kondisi inflamasi atau peradangan di tubuh kita ya. Kemudian apalagi makanan yang bermanfaat untuk tubuh kita, untuk sistem imun, itu yang mengandung zinc tinggi. Zinc Bapak Ibu ya. Zinc itu sumbernya mana? Banyak Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di layar. Sumbernya itu bisa dari yang namanya seafood, bisa dari kacang-kacangan, bisa dari daging juga, bisa dari jamur, sumbernya di mana-mana. Betulnya kalau zinc ya. Itulah kenapa kalau kami dari ahli gizi nggak pernah Bapak Ibu merekomendasikan Anda jadi seorang vegan atau Anda membiasakan diet yang seperti itu
dia membatasi satu jenis atau mempantangkan satu jenis nutrisi tertentu. Di mana faktanya nutrisi itu semuanya memiliki manfaat. Cuman yang kita harus atur itu adalah porsinya, Bapak Ibu ya. Porsinya. Porsinya jangan dibalik-balik. Kenapa? Karena sekarang faktanya kita porsinya itu semuanya dibalik-balik. Yang harusnya banyak jadi dikit, yang harusnya dikit jadi banyak gitu. Saya yakin dan percaya di sini kan nggak ada yang lagi masa pertumbuhan lagi gitu ya. Beda sama kalau kita bicarakan anak usia remaja atau usia pertumbuhan di mana mereka memang masih membutuhkan kalori, sumber energi dan protein yang tinggi sekali gitu ya. Tapi kan sekarang kalau sudah dewasa lebih kepada pertumbuhannya kan melar ke samping ya Bapak Ibu, bukan ke atas. Itulah kenapa kalori dan bukan kalori, energi ya, karbohidrat dan lemaknya itu harus dijaga porsinya. Caranya tadi apa? Dengan menerapkan konsep piring teh yang tadi. Konsep piring teh yang tadi itu cocok Bapak Ibu untuk siapa saja. Baik untuk Bapak Ibu yang sudah menderita, mungkin udah dapet terdiagnosis diabetes, tekanan darah tinggi, atau juga yang sekarang juga masih tidak ada, beruntung gitu ya, tidak memiliki gangguan penyakit tertentu gitu. Itu bagus. Kalau bisa dibiasakan itu terasa Bapak Ibu, terasa sekali bagaimana manfaatnya ke dalam tubuh Anda ya. Nah, tentunya saya yakin dan percaya karena tadi saya sudah mengatakan mengenai konsep piring teh, kita usahakan itu bisa tiap hari. Tapi faktanya walaupun kita sudah konsumsi sayuran banyak juga, faktanya nutrisi, kualitas dari sayur dan buah yang kita konsumsi sekarang itu kan berbeda dengan zaman dulu. Dengan zaman mungkin orang nenek kakek kita hidup, di mana tanahnya itu memiliki sumber vitamin dan mineral yang tinggi, Bapak Ibu ya, terutama unsur hara dalam tanahnya. Kenapa? Karena sekarang kan kalau pertanian, kalau bisa panen cepat-cepat, panennya cepat-cepat. Ya, artinya apa? Kalau panennya cepat-cepat, berarti kan ditanam lagi cepat-cepat. Tanahnya itu belum sempat memperbanyak kandungan unsur hara yang di dalam tanah, belum ada waktu. Ya, itu kan dia bisa dapatkan dari udara dan juga dengan manfaat dari cacing tanah ya. Itu jadi unsur haranya seperti mineralnya. Tanaman itu seperti buah dan sayur itu kan dapat mineralnya Bapak Ibu dari tanah, Bapak Ibu ya. Kalau tanahnya nutrisinya mereka nggak ada waktu untuk prepare, untuk diistirahatkan, ya berarti sayur dan buahnya walaupun tumbuh tapi kandungan vitamin mineralnya rendah. Itu yang terjadi sekarang ya. Satu, karena memang populasi masyarakat kita makin tinggi ya, jadi mau tidak mau gitu kan. Yang kedua, belum lagi ditambahkan seperti disemprot dengan segala macam pestisida, insektisida. Ibu Ida nggak ada ya di sini ya. Ibu Ida nggak termasuk sih pastinya ya. Pokoknya yang ida-ida gitu. Nah, itu kan toksin juga gitu. Jadi mau nggak mau gimana? Tapi bukan berarti kita melarang orang konsumsi sayur dan buah. Bagaimanapun juga ya kita tetap dapat vitamin dan mineral dari sayur dan buah. Tapi cukup nggak? Udahlah tadi kita porsinya kurang, belum konsisten pula gitu ya kan. Nah makanya kita perlu dibantu dengan suplementasi. Nah di Yusana sendiri, suplemen apa saja yang berperan untuk membantu sistem imun kita, Bapak Ibu ya. Tadi kan kita sudah bahas, ada yang namanya nutrisi yang kayak nutrisi ya. Yang kayak nutrisi ini, Bapak Ibu itu seperti antioksidan. Antioksidan itu terdiri dari apa? Vitamin B, C, E, zinc, dan juga selenium ya. Seperti kita ketahui kan, sel essential itu Bapak Ibu terdiri dari vitamin, mineral, dan juga antioksidan. Jadi kalau pasti saya yakin dan percaya semuanya sudah tahu manfaatnya ya. Secara general dari atas kepala kita sampai ke bawah. Ya karena dia memang untuk overall body ya. Kemudian apa lagi? Kemudian pasti Bapak Ibu semua sudah mengenal yang namanya produk Proflavanol C. Proflavanol C itu kenapa sih dia bermanfaat untuk sistem imun? Itu sebenarnya yang berperan tidak hanya si vitamin C-nya saja, tetapi juga si ekstrak biji anggurnya. Manfaatnya di mana? Karena mereka berperan untuk produksi sel imun. Sel imun itu tadi yang kita bicarakan seperti sel darah putih. Nah, jadi yang berperan ini tidak hanya si vitamin C, si biji anggur juga itu, ekstrak biji anggur maksudnya, itu berperan agar respon imun tubuh kita itu bekerja dengan baik. Ya, jadi jangan dari sekarang itu di-upgrade wawasannya Bapak Ibu ya, bahwa Proflavanol C itu kenapa bisa berperan terhadap sistem imun ya karena dia memiliki kandungan ekstrak biji anggur dan vitamin C
Yang keduanya ini berperan untuk memproduksi atau komunikasi respons sel imun tubuh kita dengan baik. Kemudian produk lainnya apa? Misalnya Bapak Ibu ya. Produk lainnya yaitu Biomega, Bapak Ibu ya. Biomega hubungannya di mana sama sistem imun? Biomega itu omega 3 Bapak Ibu ya, itu merupakan suatu nutrisi yang sangat penting untuk seluruh sel tubuh kita. Jadi kalau saya bayangkan gini ya, kalau saya buat analoginya Bapak Ibu, tubuh kita tuh seperti rumah. Rumah itu kan pasti ada dindingnya. Kalau nggak pakai dinding ya kita kedinginan Bapak Ibu ya berteduhnya ya kan. Itu namanya balai bukan rumah ya kan. Nah jadi kalau dindingnya ini tubuh kita uniknya adalah karena sel itu harus masuk nutrisi, jadi dinding selnya itu dia harus fleksibel, harus elastis, nggak boleh rigid, nggak boleh kaku atau keras. Kalau dia kaku atau keras, nutrisi itu susah masuk. Nah, salah satu yang mempengaruhi fluiditas ataupun elastisitas dari dinding sel tubuh kita itu adalah omega 3. Jadi kalau omega 3-nya, asam lemak tidak jenuhnya itu banyak di dalam tubuh kita, tapi lemak jenuhnya rendah, nah itu dinding sel tubuh kita tuh dia bisa lebih fluid atau lebih gampang masuk nutrisinya. Tapi kalau yang kebanyakan kita konsumsi tadi, lemak jenuh, kayak gorengan, segala macam, Bapak Ibu ya, itu yang ada dinding sel tubuh kita tuh lebih kaku, lebih kaku. Jadi kalau lebih kaku orang mau nembus itu susah. Ya kebayang kalau tubuh kita masuk, ya tubuh kita nggak punya bahan bakar untuk bisa bekerja dengan maksimal. Salah satunya termasuk sel imun. Kalau sel imun tubuh kita biar bisa bekerja dengan maksimal ya harus dikasih nutrisi. Ya kalau nggak dikasih nutrisi nggak bisa berperan untuk menyerang seluruh apapun yang masuk ke dalam tubuh kita seperti virus lah, bakteri lah, apalah segala macam ya. Jadi sangat penting sekali karena omega 3 itu merupakan komponen dinding sel tubuh kita, Bapak Ibu ya. Makanya erat kaitannya dengan sistem imun. Makanya kefaat yang luas ya, itu selain sel esensial adalah biomega, Bapak Ibu ya. Kemudian apalagi? Kemudian vitamin D, Bapak Ibu. Atau kalau kita, karena di Indonesia nggak ada vitamin D, yang banyak itu seperti magnekel D, ya Bapak Ibu ya. Nah, magnekel D itu, kan ada magnesium, kalsium, vitamin D. Saya yakin dan percaya mungkin beberapa ya Bapak Ibu semuanya yang aktif di sosial media pernah lihat seorang sampai viral sekarang menggalakkan, membiasakan berjemur 15 menit, gitu ya kan. Itu kan sebenarnya tujuannya biar dapat vitamin D. Kenapa sih vitamin D itu penting untuk tubuh kita? Nah, tubuh kita ini kan terdiri dari triliunan sel, Bapak Ibu ya. Termasuk salah satunya adalah sel imun. Nah, di setiap sel imun itu ada yang namanya reseptor vitamin D. Reseptor itu artinya menerima. Kalau di dalam tubuh kita ada reseptornya, ada reseptor vitamin D, artinya apa? Artinya setiap sel tubuh itu semuanya membutuhkan yang namanya vitamin D, termasuk sistem imun. Makanya kita itu penting sekali mencukupi kebutuhan vitamin D itu. Salah satunya, selain dari matahari tentunya, dengan mengkonsumsi rutin suplementasi yang mengandung vitamin D, ya Bapak Ibu ya. Nah, selain dari 4 produk ini yang memang memiliki korelasi, tadi ingat, jadi mulai dari sekarang Bapak Ibu, yang bermanfaat untuk menjaga sistem imun itu nggak hanya Profavano C, ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak perlu pusing, nggak perlu panik kalau ada pembatasan Profavano C dari manajemen atau dari corporate. Kan sekarang ada pembatasan Bapak Ibu ya. Nah, untuk kedepannya mungkin bisa jadi tetap ada karena terkait produksi. Karena sebetulnya faktanya itu stoknya kita udah tambah ya. Stoknya yang biasanya sebelumnya untuk produksinya, maksudnya jatah Indonesia itu udah diperbanyak sebetulnya Bapak Ibu ya. Bukan kita dari corporate ngurang-ngurangi stok, bukan Bapak Ibu. Justru sebetulnya stoknya itu sudah diperbanyak untuk setiap negara. Tapi itu pun kurang dengan demand yang tinggi. Makanya mulai dari sekarang, salah satunya kalau Bapak Ibu memiliki customer yang masih belum jadi associate, mulai sekarang digalakan agar mereka jadi associate saja. Toh sekarang kan dapat free join, jadi member, jadi associate kan Bapak Ibu ya, membeli produk apa saja bisa langsung free. Nah, kalau mereka udah jadi associate, mereka kan bisa order dengan ID-nya mereka masing-masing, nggak perlu pakai ID Bapak Ibu gitu loh ya. Jadi sekarang lah waktunya kalau mereka sudah cinta dengan salah satu produk Yusana tadi, diajak untuk jadi member atau associate dari Yusana ya. Karena nunggu apa lagi kalau antar-antar bisa jadi mereka nggak mau lagi tetap jadi konsumen ya. Nah,
Itu salah satu solusinya. Yang kedua, solusi lainnya, mulai dari sekarang itu di-share kepada seluruh customer-nya, downline-nya, calon prospeknya, bahwa yang bermanfaat daya tahan tubuh itu tidak hanya vitamin C saja ya Bapak Ibu ya, tapi juga ada nutrisi lain yang bermanfaat. Contohnya apa? Contohnya ini nih, digestive enzyme Bapak Ibu ya. Jadi digestive enzyme, hepasil, dan juga fiber G. Kenapa? Lu apa hubungannya lagi nih sih, Bernie? Si digest sorry Bapak. Apa hubungannya digestive enzyme ini dengan hepasil atau fiber G ini Bapak Ibu ya kepada sistem imun tubuh kita? Karena sistem imun tubuh kita itu sebetulnya 70-80% sel kekebalan tubuh kita itu ada di sistem pencernaan. Jadi kebayang ya, kalau sistem pencernaannya itu tidak baik, berarti yang 70-80% sistem kekebalan tubuh kita itu akan terganggu. Salah satu caranya, kalau Bapak Ibu ingin menjaga kekebalan tubuhnya dengan baik, ya jaga sistem pencernaannya. Ya, jadi mulai dari sekarang dirubah nih mindset-nya. Sistem imun itu ya vitamin C, bukan. Kalau kita membicarakan 70-80% dari sel imun tubuh kita itu sangat erat kaitannya dengan sistem pencernaan. Nah, produk di sana yang membantu mendukung fungsi sistem pencernaan itu ada 3, hepasil, fiber G, dan juga digestive enzyme. Nah, produk lainnya sebetulnya kalau Bapak Ibu ingin tahu apa sih yang membuat saya suka Bapak Ibu ya, walaupun saya memang orang corporate, yang membuat saya amazing dengan produk di sana itu adalah hampir semua produknya itu ya bisa dikatakan semuanya. Kalau salah satu makanan saja yang memiliki antioksidan tinggi itu sangat erat kaitannya dengan sistem imun. Nah, kalau di Prokosa itu mulai dari sekarang dirubah mindset-nya. Prokosa itu tidak hanya untuk sendi. Kenapa? Karena Prokosa itu ada yang namanya vitamin C. Vitamin C-nya saja kadarnya itu sama kayak Propapanol C, Bapak Ibu ya. Kemudian Visionex lebih keren lagi. Visionex vitamin C-nya jauh lebih tinggi malah, 500 mg. Kenapa kok di Visionex lebih tinggi sih Mbak Erni? Beda sama Propapanol C? Visionex itu kan berperan dengan mata ya Bapak Ibu ya. Kadar vitamin C di retina mata kita itu jauh lebih tinggi dibandingkan di seluruh di darah kita Bapak Ibu ya, kadarnya. Berarti kalau kadar vitamin C di retina mata kita itu tinggi, artinya apa? Artinya memang mata kita membutuhkan banyak vitamin C untuk memproteksi dirinya. Makanya vitamin C di Visionex itu tinggi. Tapi tentunya karena kita ketahui bersama vitamin C itu kan manfaatnya tidak hanya untuk mata tadi kan, untuk sistem imun, untuk kulit kita gitu ya kan. Kemudian apalagi? Kemudian yang terakhir adalah kokinon. Kokinon itu kan komposisinya adalah koenzim Q10 dan juga alpha lipoic acid. Dua-duanya merupakan antioksidan yang powerful. Jadi hubungannya nggak cuma dengan stamina, vitalitas, ataupun jantung. Ya, jadi itulah beberapa produk di sana sebetulnya yang bermanfaat untuk sistem imunitas kita. Jadi mulai sekarang kalau Bapak Ibu ingin share mengenai ini, biasanya tiap minggu dari corporate itu ada postingan, baik dari Facebook ataupun Instagram ataupun dari WhatsApp broadcast, itu ada postingan mengenai produk-produk dan juga manfaatnya secara singkat. Jadi itu boleh di-blast kepada seluruh associate atau downline-nya atau membernya atau calon prospeknya gitu ya, share-share info. Jadi nggak hanya dalam bentuk flyer, itu pasti ada postingan kita. Jadi tinggal dilihat saja dari postingan Facebook di sana Indonesia ataupun Instagram di sana Indonesia. Atau kalau yang sudah berlangganan dari WhatsApp broadcast itu ada juga ya. Jadi itu disebar. Caranya dengan kita merubah mindset orang tentu dengan kita edukasi. Edukasi salah satunya dengan kita memberikan informasi yang bermanfaat untuk mereka. Masalah mereka baca atau nggak baca itu urusan belakangan, Bapak Ibu ya. Tapi kalau misal nih kayak kemarin tuh pernah karena ada kejadian stok Propapanol C sempat mandek ya Bapak Ibu ya. Itu kan banyak yang panik ya Bapak Ibu ya. Itu karena memang masih banyak yang belum tahu mengenai manfaat produk yang lain. Padahal tuh banyak juga erat kaitannya dengan sistem imun. Makanya mulai dari sekarang di-share aja. Nanti kalau ada downloadnya, aduh kok Propapanol C saya bla 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 segala macam, Ibu bisa loh kan saya sudah sering info atau share mengenai produk-produk yang juga memiliki manfaat untuk sistem imun selain dari Propapanol C. Itu jadi lebih enak masuknya.
Masalah dia baca atau nggak baca, entar dulu Bapak Ibu ya. Tapi Ibu lebih enak masuknya kalau sudah pernah share infonya sebelumnya kepada dia gitu ya. Oke. Itu saja yang saya sampaikan. Thank you. Ini udah banyak masuk pertanyaan ya Bu ya? Iya, ini banyak sekali pertanyaannya Bu Erni. Thank you banget. Hari ini informasinya luar biasa sekali ya. Kayaknya tim kita pada happy dengar presentasinya Bu Erni hari ini. Nanti kapan-kapan kita bisa undang Bu Erni lagi ya dengan tema yang berbeda Ya, mungkin Bu Erni. boleh Bu, boleh. Oke, kita sekarang buka pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari Cem Tuti. Bu Erni, apa yang diuraikan tadi bisa disajikan dalam bentuk tulisan seperti lemak jenuh atau margarin. Mungkin kita bisa minta presentasinya ini ya, Bu Erni ya? Bisa Bu. Saya bisa share presentasinya. Bisa ya, nanti mungkin bisa di-share bisa. Ya, nanti saya bisa share untuk yang ikut Zoom hari ini, kita akan bagikan materi presentasi dari Bu Erni. Oke, kemudian ada betul Bu. Pertanyaan dari Cem Jeslia, Bu Erni, untuk autoimun makanan apa yang dihindari? Kemudian suplemen Yusana apa yang ditekankan untuk dikonsumsi? Oke. Sebetulnya kalau untuk autoimun itu kan banyak Bu ya. Untuk Bu Jeslia, autoimun itu variasinya banyak banget ya. Dan setiap autoimun itu sebetulnya memiliki spesifikasi yang berbeda-beda ya. Tapi kalau kita buat secara general, sebetulnya Bu, autoimun itu tadi aja Ibu ingat kata kuncinya dari autoimun, jadi makanan yang penyebab inflamasi itu dikurangin. Yang tadi Bu, yang di slide kita sebelumnya tuh, ya, maaf saya balik lagi ke yang tadi. Jadi karena emang orang autoimun itu kan imunitas tubuhnya agak ngawur dikit. Kenapa? Autoimun itu imunitas tubuhnya dia ada yang terlalu aktif gitu ya, istilahnya model sistem imunnya itu ngawur ya. Makanya perlu ada yang mengendalikan atau mengontrolnya. Nah, itu macam-macam sebetulnya ya. Makanya ada orang yang mungkin ada gangguan di kulit segala macam. Nah, kalau paling pertama pasti contohnya adalah penyebab inflamasi. Penyebab inflamasi itu banyak macamnya. Contoh Bu, orang autoimun itu kadang ada beberapa orang yang harus menghindari gluten. Nah, gluten itu ada tadi pada karbohidrat olahan, roti tadi Bu ya, roti yang seperti itu dikurangin gitu ya. Jadi itu salah satu contohnya. Tapi sebetulnya secara general makanan penyebab inflamasi itu dikurangi. Kemudian produk Yusana apa untuk fokusnya kemana nih gitu ya kan? Kalau kita mau spesifikasi sebetulnya untuk autoimun Bapak Ibu ya, karena dia memang jenisnya luas sekali. Tahapan pertama sebetulnya yang Super 5 Bapak Ibu ya, yang Super 5 atau kalau di paketnya manajemen kita mengatakan Supreme. Karena tadi manfaatnya kan nggak sempit ya Bu ya. Semuanya yang di Supreme Pack termasuk dari Salsensi dan juga Kokinol kan semuanya berperan pada sistem imun. Gitu. Jadi ada perannya masing-masing Bapak Ibu, itu tahapan paling awal ya. Jadi Ibu nggak perlu pusing. Ingat lagi Bu bahwa produk di sana itu bukan obat. Jadi manfaatnya tuh nggak sempit sebetulnya ya. Itu tetap tentunya sesuai budget ya. Kalau dia sanggup dengan beli Supreme Pack yang terdiri dari 5 produk ya silakan sok dibeli semuanya. Tapi kalau memang sanggupnya beberapa, memang bisa diutamakan tadi apa? Salsensial, Propavanol-C, Biomega. Ada urutannya ya. Gitu. Jadi yang memang lebih biar dapat ke cover semuanya, nggak cuman imunitas tubuhnya saja. Gitu. Karena biasanya kalau orang autoimun itu karena dia sudah menyerang banyak sistem juga seperti tadi ada orang yang misalnya kena gangguan di kulitnya, tapi itu sebetulnya akibat dari autoimun gitu ya. Jadi kan kulit itu biar lembab, nggak gampang kering. Nah itu kan dari Biomega juga banyak berperan. Makanya itu paling basic banget sebetulnya Bu, yang Supreme Pack ya. Untuk Bu Jeslia tadi. Itu jawabannya Bu ya. Oke, ini ada dari Bu Jenny nih pertanyaan yang Bu Ratna. Iya, ini dari Tem Jenny nih Bu Erni nih. Jika kita minum Salsensial, Biomega, Magnekoldi, Kokyunon, dan Profla setiap hari 2 kali, apakah kita tidak over untuk kebutuhan vitamin dan mineral harian kita? Saya pernah dengar tidak bahaya karena akan otomatis terbuang melalui urin. Kalau begitu sangat sayang jika terbuang. Sebetulnya dosis yang tepat berapa yang sesuai kebutuhan harian kita, apalagi jika kita pola makannya sudah makan sehat. Oke, silakan Bu Erni.
Oke, ya baik untuk Bu Jenny. Baik Bu. Kalau Ibu minum 2 hari, ya 2 kali sehari ya sebetulnya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita membicarakan mengenai vitamin, vitamin mineral itu sebetulnya untuk upper limitnya beda-beda. Ada yang udah diketahui, ada yang belum, Bu ya. Kalau vitamin C, upper limitnya itu memang batas atasnya, maksudnya itu seperti 2000 mg. 2000 mg, Bu ya, bukan 1000 ya. Memang betul, tadi kan hampir di semua produk Yusana itu ada vitamin C. Salah satu solusinya gimana, Bapak Ibu, untuk mengkonsumsinya? Nah, kalau dari kami sebetulnya untuk produk-produk yang memang memiliki kandungan vitamin C, biar tadi Ibu bilang nggak sayang ya, nggak terbuang, urinnya nggak mahal, salah satu caranya adalah contoh, Ibu kalau minum kokinon, itu kokinon kan lumayan juga nih kalau Ibu udah minum ya kokinon, jadi ada jedanya dengan si propapanol C. Karena sebetulnya kadar vitamin C ini karena dia dibuang dalam artian tuh kalau dia cepat, bukan dibuang ya, dia cepat hilangnya dari sistem peredaran darah kita, jadi kita tuh sebetulnya harus konsumsi rutin. Ada waktunya ya, jadi biar selalu kadar vitamin C di dalam darah kita tinggi, jadi caranya gimana? Jadi kita ngaturnya dari cara konsumsinya, nggak barengan semuanya dalam satu waktu. Contoh kalau pagi jam 7 atau sarapan, Bapak Ibu udah minum propapanol C misalnya, nanti jam 10 esensialnya seperti itu, atau jam 9. Sebetulnya caranya seperti itu. Jadi sepanjang hari kadar vitamin C di dalam darah Ibu tetap tinggi, tetap bagus. Jadi selalu istilahnya tuh tetap fit sepanjang hari. Jadi memang karena kalau kita ngomongin yang paling banyak dibahas sebetulnya lebih kepada di sini yang lebih dari kebutuhan itu lebih kepada vitamin C. Kalau saya lihat ya Bapak Ibu ya, karena memang vitamin C hampir ada di seluruh produk, termasuk Prokosa, Visionex, termasuk ada di Propapanol C ya kan, kemudian di Selsensial. Nah, untuk 4 produk ini itu waktunya dipisah, Bu. Dipisah ya. 2 kali bisa Ibu ngaturnya ya. Karena sama yang lain beda. Kalau Biomega Ibu mau di mana aja kan nggak ada efeknya dengan yang lain ya. Karena Biomega itu kan lebih kepada bukan vitamin dan mineral, yaitu vitamin C aja biasanya Bu. Jadi mulai sekarang Bu pengaturan waktunya saja, tidak berbarengan. Jadi biar urinnya kalau kita bilang tuh ngomongnya urinnya nggak mahal. Dosisnya kalau kita membicarakan mengenai dosis, ya sebetulnya kalau dari anjuran dari BPOM sendiri sesuai dengan regulasi pemerintah Indonesia itu sesuai dengan apa yang ada di botol masing-masing, Bu ya. Apa yang ada di botol masing-masing ya, kalau disebutkan satu ya satu Bapak Ibu ya. Karena memang takaran sajinya satu gitu. Tapi balik lagi sebetulnya itu kan dari anjuran BPOM. BPOM itu biasanya mereka pakai standar minimal, Bapak Ibu ya. Tapi sebetulnya pada dasarnya untuk standar produk dari Yusana sendiri, Bapak Ibu bisa lihat dari dosis aslinya yang ada di US. Contoh, seperti Selsensial itu 2-4 tablet. Tapi kalau untuk kebiasaan sehari-hari, untuk maintenance 2 tablet cukup, Bapak Ibu ya. 1 di pagi, 1 di malam, ya. Atau mungkin di snack pagi sama snack siang gitu ya. Jadi dosisnya tuh jangan langsung ambil dosis max ya. Karena ini mungkin tidak kejadian di Inspire ya, di tim Inspire mungkin ada beberapa di tim lain suka banget sama propapanol C gitu ya, sampai minum 6. Belum minum Visionex, belum minum itu propapanol C-nya minum 6, belum minum Visionex, belum Selsensial gitu ya. Memang nggak ada apa-apanya dampaknya untuk tubuh gitu, tapi sayang aja urinnya mahal gitu ya Bapak Ibu ya. Sayang maksudnya gitu. Jadi waktunya seperti itu Bapak Ibu diatur. Dosisnya rata-rata itu sesuai dengan apa yang di BPOM itu sudah paling basic sebetulnya Bapak Ibu ya, itu paling basic. Nah, kenapa selalu kita anjurkan sesuai dengan pada label? Kalau Bapak Ibu bertemu dengan orang-orang yang satu belum pernah ikut seminarnya Yusana ya kan, belum pernah dapat edukasi maksudnya, jadi belum paham banget mengenai yang namanya nutrisi optimal. Biasanya rata-rata orang taunya tuh nutrisi minimal, kebutuhan AKG itu kebutuhan AKG, angka kecukupan gizi itu nutrisi, kadar nutrisi minimal yang dibutuhkan tubuh. Yusana kan nggak ngomongin minimal. Kalau kita ingin mendapatkan contoh vitamin C, kalau kita membicarakan minimal ya hanya untuk mencegah sariawan Bapak Ibu ya. Kalau ingin dapat manfaatnya kulitnya bagus, jantungnya terjaga, sistem imunnya kuat, ya dosisnya kurang kalau segitu gitu kan. Kalau cuma 100 mg, makanya dosisnya optimal ngomongnya, bukan maksimal ya Bapak Ibu ya. Makanya sebetulnya kalau dari dosis, dari versi US sendiri 2-4 ya. 2-4 itu. Tapi untuk maintenance sehari-hari 2 sudah cukup ya. Oke, Jadi jadi dosisnya bisa itu bisa
Iya, Bu. disesuaikan dengan kebutuhannya gitu ya, Bu Erni ya. Betul sekali, Bu. Jadi kalau kita lagi down itu boleh ditambah dosisnya. Contoh kita ya namanya manusia ya Bapak Ibu ya, kadang-kadang kita lagi stres, tidak bisa dihindari atau mungkin kita lagi banyak aktivitas, jadi kurang tidur gitu kan. Nah itu boleh ditambah dosisnya Bu, tapi memang tidak untuk jangka panjang. Kalau untuk maintenance, itu dosisnya ikutin sesuai yang dianjurkan saja untuk maintenance. Oke, Gitu. thank you Bu Erni. Ini kita ke next ya, Bu Erni ya, biar dapat Oke Bu. semua kebagian. Ini ada dari Tem Richard, ini dari Bali, dia bertanya, Bu Erni, suplemen Yusana apa yang baik untuk mencegah sel sehat bermutasi menjadi kanker? Pola makan apa yang baik untuk penderita kanker? Oke. Oke. Thank you untuk Pak Richard ya. Kalau kita bahas mengenai cancer, Pak, itu sebetulnya erat kaitannya memang sama mutasi sel ya. Nah, kalau mutasi sel itu sebetulnya biasanya ada problem di sel signalingnya juga. Makanya pasti kalau saya yang pertama ditanya, Pak, untuk orang yang biar kita mencegah ini walaupun ini ya, maksudnya menjaga sistem tubuh kita tuh sel signalingnya tetap bagus, cara komunikasi yang lainnya tetap bagus ya, itu salah satunya pasti dari sel esensial dulu, Pak. Orang kalau sebetulnya kalau dari beberapa testimoni yang saya pernah dengar dari sebelumnya, orang sebetulnya minum sel esensial aja, asal rutin nggak bolong-bolong, itu walaupun memang ada macam-macam reaksinya ya, tergantung standar kesehatannya masing-masing tiap orang, status kesehatan awalnya, ya, itu memang banyak terjadi reaksi ya, tapi sebetulnya kalau beberapa hari ditunggu, 1 bulan saja, ya 1 bulan saja itu udah ada terasa bedanya. Itu paling lambat saya ngomong 1 bulan, biasanya orang 1 minggu aja udah ngerasa bedanya macam-macam, ya. Jadi kalau ditanya apa suplemen yang paling bagus, ya pasti sel esensial Pak nomor 1. Yang kedua nih Pak ya, kalau untuk cancer itu banyak juga biasanya kenapa awal mulanya bisa bermutasi karena terjadi banyak inflamasi di dalam tubuh. Nah, produk yang memiliki peran antiinflamasi di Yusana itu salah satunya adalah omega 3, Biomega Pak, antiinflamasi. Ya, makanya sebetulnya kalau kita membicarakan mengenai produk urutan kedua yang banyak manfaatnya kalau untuk mencegah spesifikasinya ke cancer ya, itu adalah Biomega. Kalau pola makannya seperti apa? Sebetulnya Pak ya, kalau itu saya nggak mau terlalu hard selling soalnya di sini Pak ya. Produk lain ada nggak manfaatnya? Ya ada Pak. Kan seperti tadi kata kunci saya yang pertama, semua produk di sana itu ada kandungan antioksidan. Salah satu penyebab orang kanker itu adalah radikal bebas Pak. Radikal bebas itu kalau menyerang sel tubuh kita tuh kalau responnya benar, ya dia cuman istilahnya tuh melawan si radikal bebasnya ini agar sel tubuh kita tuh nggak keriput atau mengalami oksidasi. Jadi oksidasi stres ini, jadi kalau sel kita tuh udah mengalami keriput atau mengalami yang namanya stres oksidatif, itu penyakit-penyakit yang sekarang Bapak pernah dengar seperti penyakit kanker itu bisa muncul semuanya Pak. Makanya radikal bebas itu seperti sinar UV yang berlebihan, radiasi gadget yang berlebihan, polusi, pola tidur yang tidak baik, pola makan yang tidak benar, ya semuanya bisa menyebabkan stres oksidatif atau menyebabkan memberikan suplai radikal bebas kepada tubuh kita. Jadi salah satu hal yang pertama yang dilakukan adalah dengan memproteksi tubuh kita dengan kandungan antioksidan yang tinggi. Nah, semua produk di sana itu ada antioksidannya, Pak. Gitu ya. Jadi sebetulnya kalau ditanya suplemen Usana apa yang baik, semuanya Pak bisa saya bilang. Cuman kalau saya ngomong semuanya nanti Pak Richard anggapnya saya hard selling banget. Tapi faktanya memang semuanya Pak. Karena semua produk di sana itu ada kandungan antioksidannya. Tapi kalau kita ngomongin urutan ya seperti tadi, Sel Essential, Biomega gitu ya. Baru ke yang lain, antioksidannya yang tinggi, termasuk Propavanol-C gitu ya. Jadi nggak perlu bingung sekarang Pak ya, kalau kita membicarakan kepada kanker untuk mencegah. Jadi Bapak membiasakan dengan konsumsi Supreme atau Super 5 rutin, itu sudah banyak berperan ya untuk proteksi diri sendiri. Pola makan apa yang baik untuk penderita kanker? Kalau sudah terkena kanker, Pak, saya harus nanya, dia udah tahap apa nih Pak? Maksudnya kalau orangnya sudah kemo itu kan biasanya dari diet dari rumah sakit juga sudah dianjurkan.
biasanya makanannya yang tidak menyebabkan dia mual, ya, Pak ya, atau pastinya yang namanya kandungan yang kalau dia makan makanan yang dipanggang atau dibakar, itu yang memiliki zat arang yang warnanya hitam-hitam itu udah nggak dianjurin, Pak. Karena yang ada malah memperparah. Karena makanan yang kita bakar, terutama yang zat arangnya, kalau sampai ada hitam-hitamnya, memang enak yang gosok, yang agak ada hitam-hitamnya itu kan enak dalam tubuh, itu karsinogen, itu penyebab kanker di dalam tubuh. Orang kalau udah menderita kanker, masih banyak konsumsi penyebab yang memiliki kandungan karsinogen atau penyebab kanker di dalam tubuh, itu yang ada makin parah. Makanya kalau makan makanan yang bake dipanggang, itu bake-nya juga itu harus suhunya dijaga, biar nggak sampai ada gosong atau gosong-gosong luarnya terbakar, ya. Oke, Bu Thank you. Ratna, kita ke pertanyaan selanjutnya. Thank you Bu Erni. Saya mungkin mau nambahin sedikit ya. Kemarin soalnya kita juga pernah menanyakan ini persis sama Rob Sinot waktu ada di Denpasar. Saya mau share sedikit aja. Waktu kita didatengin sama chef, beliau itu kepala saintisnya Yusana Pusat ya. Sebenarnya kalau kita dalam keadaan sehat, seperti kita biasa, kita nggak ada masalah tertentu, itu ketika kita mengkonsumsi sel esensial dan biomega secara optimal, dengan dosis optimal itu sudah cukup. Kenapa dengan biomega? Tadi selain dijelaskan sama Bu Erni tentang inflamasi segala macam, karena di sel esensial itu tidak ada kandungan biomeganya. Jadi sel esensial dengan biomega itu basic itu yang minimal sekali. Jadi kalau memang kita dalam kondisi sehat, kita mau yang minimal banget, sel esensial biomega itu sebetulnya sudah cukup. Di luar yang lainnya itu nanti bisa di-adjust dengan seperti yang tadi Bu Erni jelaskan ya. Karena memang produk kita semua itu bagus dan kita memang bukan obat gitu ya Bu Erni ya. Jadi bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Tem Jenny lagi. Anak remaja umur 13 sampai 17 tahun cocok minum suplemen apa? Sebenarnya karena kalau di Yusana mungkin ada body rocks ya Bu Erni untuk anak remaja, tapi kan Indonesia ini belum masuk body rocks-nya. Nah, terus kalau dari umur 13 sampai 17 tahun ini apa yang disarankan cocok untuk diminum seusia mereka Bu Erni? Sebetulnya memang seluruh produk Yusana di penelitiannya kan orang dewasa ya Bapak Ibu ya. Cuman kan balik lagi, kita kalau orang teenager kan secara hormonal dia sudah memiliki tahapan perubahan menuju dewasa, dan mereka juga membutuhkan sebetulnya nutrisi yang optimal untuk pertumbuhannya. Biasanya paling basic kita selain merekomendasikan, tapi tentu tetap kita lihat ya, jangan terlalu langsung pukul rata. Ini karena saya yakin ini kan yang datang di sini bisa dibilang sudah banyak yang konsumsi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang paling basic memang sebetulnya sel esensial, tapi dosisnya 1 ya Bapak Ibu ya. Kemudian biomega dan magnecal D Bapak Ibu ya. Biomega kenapa? Ya tadi karena basicnya, kalau sebetulnya di negara lain ada namanya biomega junior juga gitu ya. Nah, biomega itu kan fungsinya untuk sel tubuh kita, dinding sel, dan semua yang namanya remaja itu kan masih dalam masa pertumbuhan juga. Dia butuh juga yang namanya agar sel tubuhnya tuh bisa berfungsi dengan baik. Kemudian magnecal D, jadi itu paling basic Pak ya. Jadi cukup itu saja sebetulnya ya kalau kita bicarakan usia untuk yang ini. Itu paling basic saja Bu ya. Tapi ingat dosisnya sebetulnya dosis rendah saja. Karena pada dasarnya aslinya Bu ya, kita ini penelitiannya itu kepada untuk dosisnya juga sebetulnya untuk orang dilihat bahan dasarnya. Seperti tadi ada body rock, sebetulnya yang diinfokan oleh Bu Ratna gitu ya. Itu kan tetap tubuhnya butuh ya, karena memang dia masa teenager dan sudah dalam peralihan menuju dewasa. Jadi memang ada yang bisa Bapak Ibu berikan untuk anaknya masing-masing. Tapi kalau yang startingnya tetap dosis yang rendah sesuai dengan pada label. Sama saja prinsipnya kalau mau memberikan juga pada orang-orang yang baru konsumsi atau belum pernah sama sekali dapat edukasi gitu ya. Karena banyak saya menemukan sekali pengalaman gitu ya Bapak Ibu ya, yang istilahnya bisa bilang komplain kepada saya, tapi komplain karena kejadian dari apply-nya atau mungkin sponsornya yang merekomendasikan produk Yusana tidak menjelaskan dengan detail kenapa ini harus diminum, terus langsung dosisnya yang
misal 2 kali sehari, atau mungkin ada bahkan sebagian orang yang memberikannya infonya 3 kali sehari. Ternyata orangnya mungkin rajin baca gitu ya kan, rajin baca, dia baca labelnya, loh ini kan di label cuma satu, bla 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 segala macem gitu. Nanyanya sayangnya bukan sama orang yang merekomendasikan, nanyanya kepada saya gitu ya istilahnya kan. Nah, kalau nanyanya ke saya pasti memang betul saya jawab pasti bahwa memang apa yang di label itu sesuai dengan standar regulasi dari pemerintah di Indonesia. Jadi itu memang dosis minimal gitu. Jadi kalau memang untuk semua pemula kita selalu anjurkan ya silakan mulai dosis minimal dulu. Karena ya itu tadi balik lagi ada orang kalau belum pernah dapat seminar-seminar mengenai optimal nutrition itu kebanyakan pasti menolak kalau Bapak Ibu memberikan langsung dosis yang tinggi atau dosis yang tadi langsung 2 kali sehari, padahal di labelnya diinfokan cuma 1 kali. Walaupun memang secara dosis optimal yang direkomendasikan secara USANA dari US itu 2 kali sehari contoh misalnya gitu ya. Tapi kan ya, orang bacanya di Indonesia ini apa yang ada di label Indonesia gitu kan. Makanya perlu sebetulnya pelan-pelan diperjelas. Jadi kalau mau rekomendasi produk juga, walaupun memang Supreme Pack atau Super 5 Pack itu udah basic, semua siapa aja ya, tapi ya jangan langsung pukul rata Supreme Pack, tapi nggak dijelasin ini manfaatnya kenapa seperti itu. Itulah kenapa kita ada training produk, agar Bapak Ibu semuanya minimal tahu basicnya sih. Kenapa misal, kalau Biomega itu hubungannya, ternyata selain sama daya tahan tubuh, dia bisa juga loh untuk kulit. Contoh, kali aja ketemu orang yang concern kepada kulitnya gitu ya. Jadi nggak terlalu hard selling gitu ya Bapak Ibu ya. Ya. Oke, Bu. Thank you. Ini sekarang lagi ada dari Sam Richard lagi. Produk apa yang bagus untuk silent reflux tenggorokannya berasa kering dan lengket? Karena yang bersangkutan itu sudah minum sel esensial tapi masih merasakan keluhannya tetap seperti itu. Silakan. Oke. Herbal ya. Bapak ngomong herbal apa suplemen nih, Pak? Produk. Kita ngomongin di sana aja. Ya. Oke. Jadi kalau ngomongin reflux, Pak ya. Reflux itu merupakan kondisi sakit mah yang sudah lumayan kronis ya, lumayan kronis. Reflux itu kita lihat bahas awalnya dulu. Reflux itu penyebabnya sebetulnya satu dari makanan, Pak. Dari makanan. Makanan itu yang menyebabkan reflux salah satunya adalah makanan yang pedas. Kemudian makanan yang tinggi lemak. Jadi pengolahan pakai minyak, santan, itu pasti kumat lagi refluksnya. Ya. Kenapa saya tahu, Pak? Karena saya juga punya GERD. Saya punya reflux, Pak. Saya itu kenapa sekarang saya sempat infokan waktunya cuma 1 jam 30 menit, karena saya punya reflux sebetulnya. Punya reflux, punya gangguan pada radang tenggorokan. Ya, jadi saya tuh lumayan sensitif tenggorokannya, Bapak Ibu ya. Bukan karena saya nggak rutin minum suplemen USANA gitu ya, tapi karena saya memiliki lifestyle. Ingat lagi kalau Bapak Ibu, saya tahu sekali sebetulnya yang menyebabkan reflux itu satu, Bapak Ibu kalau masih sering makan makanan yang pedas, walaupun mungkin rasanya kuat lambungnya, tapi sebetulnya itu dia memicu produksi asam lambung yang tinggi, yang akhirnya dia akan GERD, naik lagi ke atas. Kalau tenggorokannya udah sering terkena dengan asam lambung, itu akan mengalami iritasi. Simpelnya orang kena radang. Simpelnya, Bapak Ibu ya. Kalau lagi COVID sekarang, kena radang lumayan bahaya. Kenapa? Salah satu ciri kena COVID kan radang, Bapak Ibu ya. Kalau lagi radang, Bapak Ibu terpapar lagi dengan virus, itu jauh lebih bahaya. Karena proteksi pertama itu sebetulnya filia. Filia itu yang ada di tenggorokan kita. Filianya kalau dia semuanya udah rusak gara-gara terseling terkena asam lambung, nah itu berarti si virusnya bisa langsung lewat masuk ke paru-paru. Itulah kenapa penting sekali menjaga radang tenggorokan kita tetap terhidrasi dengan baik, rutin minum ya. Kemudian makanan tadi Pak, itu satu dulu. Langkah pertama saya nggak ngomong ke sana dulu Pak ya. Karena reflux ini nggak akan bisa beres Pak. Saya yang sudah membuktikan Pak ya, nggak bisa beres karena dia erat kaitannya dengan postur tubuh juga. Satu, makanan. Jadi kurangi Pak makanan yang pedas dan juga makanan yang tinggi lemak. Proses makanan yang tinggi lemak itu susah dicernanya Pak. Kalau proses pencernaannya susah, kompleks, itu kita sering konsumsi, ya sama saja, sama baik. Makanya prinsipnya Bapak ingin betul-betul sehat, refluksnya nggak kumat-kumat, ya dijaga dulu makanannya ini. Saya udah sering trial Pak sama tubuh saya sendiri, eksperimen. Kalau saya mengikuti betul-betul,
makanan yang nggak pedas. Walaupun suka banget dengan pedas, emang nggak bisa, Pak, ya. Memang tubuh kita tuh ngomongnya ada beberapa hal dia nggak bisa tolerir. Apalagi kalau udah kondisi tertentu. Kemudian apa lagi? Kalau habis makan, jangan langsung rebahan, Pak. Jangan langsung rebahan, ya. Itu penting sekali, Pak, ya. Kalau kita masih sering rebahan, kan kadang-kadang, apalagi kalau lagi di rumah mungkin ada sofa, kita kursinya agak rebahan, enakan gitu ya, itu bisa juga menyebabkan. Kalau kita membicarakan mengenai suplemen, ini saya langsung bahas ke suplemen lagi. Jadi pertama, Pak, tadi lifestyle-nya dulu diberesin, Pak, ya. Kemudian kalau suplemen itu tidak esensialnya. Memang betul esensialnya itu memperbaiki sel signalingnya pada lambung, Bapak, ya. Tapi yang bererat hubungannya itu dengan lambung, itu salah satunya adalah sistem pencernaan, digestive enzyme, dan juga McNichol D. Karena di McNichol D itu ada kalsium, Pak. Kalsiumnya itu buffernya dari asam lambung, salah satunya. Ya. Jadi kalau Bapak membicarakan mengenai reflux, ya itu salah satunya baiki lifestyle-nya dulu. Jangan langsung rebahan kalau habis makan, apalagi tidur. Kalau masih sering itu Pak, masih sering diulang karena saya sendiri sudah membuktikan sendiri ya. Itulah kenapa kita selalu mengatakan Usana itu bukan perusahaan menjual suplementasi saja Bapak Ibu. Kita empowering people, memberikan edukasi untuk orang agar bisa mempraktekkan lifestyle yang sehat ya. Jadi diinfokan saja kepada customer-nya atau mungkin kalau Pak Richard sendiri. Jadi yang dikonsumsi kalau suplemennya selain tadi lifestyle yang tadi saya sudah sebutkan, yaitu selain sel esensial, McNichol D dan juga digestive enzyme ya Pak ya. Oke, kita lanjut Bu. Iya, jadi memang kita tuh memang harus mengedukasi ya, tim kita sama customer kita juga kita perlu edukasi karena kadang-kadang orang itu mau cepatnya aja minum Usana kayak seperti obat dewa. Minum Usana kan saya sudah beli Usana, kenapa asam lambung saya masih ada gitu. Nah itu pentingnya kita mengedukasi berulang bahwa semuanya itu berkaitan antara suplementasi dan pola hidup gitu ya, kayaknya Bu Erni ya. Ini ada lagi dari Cem Jenny, saat yang tepat minum Kokyunon itu kapan, Bu? Jika malam, apakah sesuai? Boleh di-share saat pandemi COVID seperti sekarang ini, suplemen untuk imunitas yang sangat diperlukan itu apa saja, dan dosis yang sesuai harian itu berapa? Seperti tadi contohnya disebutkan kalau vitamin C itu 2000 mg ya, terus bagaimana dengan vitamin yang lain? Silakan Bu Erni. Oke, Bu. Kalau Kokinon, Bu ya, Kokinon kan terkait produksi energi. Kalau memang sebetulnya tidak ada standar pasti, Bu ya. Kalau Ibu mau minum malam juga ya is okay sebetulnya ya. Cuman ada sebagian orang yang reaksinya mereka bilang, aduh saya menjadi makin on banget gitu. Dalam artian tuh makin malah beberapa orang gitu ya, makin semangat berenergi. banget. Berenergi ya. Betul, makin energi. Jadi lebih bagus memang pagi atau siang saja, Bu ya. Kalau memang Ibu minum Kokinon atau pagi saja kalau memang minumnya cuma 1 tablet ya. Nah, kalau saat pandemi Bu, apa saja yang kita rekomendasikan? Itu tadi Bu, urutannya. Tadi kan produknya sudah saya infokan, ini Sel Essential, Profavanolosi, Biomega, McNichol D. Ini yang langsung direct. Tapi sebetulnya Ibu kalau memang sudah minum semuanya, ya itu semuanya ada manfaatnya, Bu. Ya, ada manfaatnya. Jadi mau dari digestif juga, dari sistem pencernaan, semuanya ada hubungannya dengan sistem imunitas. Bukan karena saya mau jualan produk, Bapak Ibu ya di sini ya, tapi memang faktanya semuanya memiliki peran kepada sistem imun. Makanya kita adakan sesi ini hari ini ya. Jadi kalau ditanya produknya apa saja, Bu, ini tadi ya, tadi yang kita sudah jelaskan. Kalau ngomongin dosis, Bu, kalau ngomongin dosis, Ibu bisa follow dosisnya, dosis yang minimal juga sudah cukup, Bu ya, kalau Ibu untuk maintenance. Untuk maintenance. Dosis minimal, dosis maksudnya sesuai pada label itu sudah cukup, Bu, kalau Ibu mau maintenance. Beda kalau kondisinya Ibu, contoh kayak tadi, seperti saya misal lagi, kalau saya lagi kumat radangnya, ya pasti Biomeganya lebih banyak, Bu, saya. Karena Biomega itu kan anti radang, anti inflamasi. Kemudian Profavanolosi pasti saya naikin. Nanti tapi kalau radangnya udah agak sembuh, ya saya, maksudnya bukan sembuh obat ya, maksudnya berkurang, Bapak Ibu ya. Itu pasti saya balikin lagi ke dosis saya yang biasa gitu ya. Jadi kalau dosis pasnya berapa Bu, sesuai kebutuhan Ibu saja ya. Ibu ikutin dosis yang pada label, untuk maintenance sudah cukup Bu. Ya, jadi mungkin kalau orang yang belum pernah konsumsi Usana sama sekali, bisa disarankan untuk yang minimal dulu gitu ya Bu Erni ya, kecuali kita sudah tahu beliau punya problem apa atau bagaimana, nah kita sesuaikan dengan kondisi mereka masing-masing gitu ya.
Oke, Yes, saya betul, lanjutkan ini ya, Bu betul. Erni. Kayaknya makin banyak pertanyaan di bawah-bawah nih, jadi saya agak percepat sedikit. Ini ada Cem Ocha. Ibu Erni jika saat mengkonsumsi sel esensial dan Biomega mengalami buang air kecil berwarna kuning tapi sudah banyak minum air putih. Apakah itu salah satu bentuk dari detoksifikasi atau bentuk dari penolakan tubuh terhadap suplemen? Kalau seperti itu apa yang harus dilakukan? Oke, silakan Bu Erni. Karena memang ini pertanyaan umum banget ya. Jadi kadang-kadang ketika kita minum sel esensial atau minum produk Yusana itu, terutama sel esensial itu memang sering sekali banyak orang mengalami air seninya berwarna gitu, Bu Erni. Mungkin bisa dijawab? Oke, oke, Bu. Kalau Ibu yang berwarna, Bu, buang air kecilnya itu sebenarnya karena ada kandungan vitamin B, ya. Vitamin B12 terutama itu memang dia menyebabkan warna, ya, termasuk ada aromanya juga. Ya, itu sebenarnya nggak perlu dikhawatirkan, Bu, ya. Kalau masalah Ibu minum air putihnya banyak atau tidak, itu tadi, Ibu udah minum sesuai dengan kebutuhan tubuhnya belum? Kan kondisi orang beda-beda. Ada yang ukuran tubuhnya, mohon maaf, lebih besar. Kebutuhan minimal saja itu 30 dikali berat badan. 30 dikali berat badan. Jadi kalau berat badannya misal 50, berarti 3 kali 5, 1.500 mili. Berarti 1,5 liter. Kalau 1,5 liter berarti minimal banget. Minimal banget. Itu berarti sekitar 6 gelas. Itu minimal, Bu. Kalau orang minum suplemen, berarti harus lebih dari situ. Belum lagi orangnya kalau suka makan sayur dan buah harus lebih banyak lagi. Makanya itu kenapa di pukul rata. Hampir sebagian orang 2 liter. Tapi 2 liter saja itu masih basic istilahnya, Bu, ya. Jadi ditanya dulu, Bu, udah biasa belum ngukur berapa yang diminum? Yang diminum itu dalam artian, Ibu betul-betul pernah ngukur nggak takaran yang diminum itu berapa? 2 liter itu paling basic, Bu, ya. Jadi kalau istilahnya Ibu kencing pertama kuning itu wajar sebetulnya, Bu, ya. Dan itu memang tiap hari, Bu. Saya juga tiap hari seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir itu karena ada vitamin D-nya, Bu. Ya. Jadi nggak perlu khawatir bukan karena reaksi penolakan, Bu. Beda. Kalau penolakan tidak seperti itu. Reaksi tidak cocok, ya memang ada dalam produk di sana itu ada yang memiliki kandungan alergen. Contoh kalau orang ada yang alergi dairy contoh gitu ya, produk susu itu pada misal Lewis Animals ya, kalau ada anaknya mengalami alergi dairy ya nggak cocok gitu ya kan istilahnya. Tapi ya kan nggak semua orang, tetap lebih dikit persentasenya. Atau ada orang yang alergi soybean, ya kacang kedelai, tapi kan nggak semua orang, dikit gitu istilahnya kan. Kalau kita membicarakan mengenai penolakan itu lebih kepada alergi, Bu, ya. Alergi itu terjadi ya karena memang orangnya dari badannya masing-masing sudah memiliki pemicunya. Dalam artian tuh badannya tidak bisa dikategorikan seperti orang normal pada umumnya, Bapak Ibu, ya, memang memiliki alergi tertentu, ya. Jadi kalau penolakan bukan seperti itu, Bu. Memang itu reaksi normal. Saya juga sampai sekarang seperti itu, Bu, ya. Jadi nggak perlu khawatir, Bu. Ya, Ya, Bu Ocha. ya, sekali lagi memang kita perlu banyak, kalau bisa kita perlu banyak bertanya kepada konsumen kita gitu ya, sehingga kita itu bisa tahu bagaimana keadaan kondisi mereka saat ini. Jadi memang kita memang bukan jual produk, tapi kita lebih mengedukasi orang gitu ya Bu Erni, supaya sebenarnya bukan apa-apa, supaya lebih tepat aja dosis dan apa yang kita sarankan ke orang itu. Bu Erni, ini ada lagi nih dari Cem Jenny. Bu Erni, ada beberapa orang setelah minum sel esensial tuh diare, nggak bisa tidur, pusing gitu. Geliengan ini bahasa Jawa nih Bu Erni, nih geliengan. Geliengan itu kayak, iya, geliengan tahu. ya saya Ya, terjemahkan kayak kayak koyongan ya, tahu. ya, Geliengan. lemas itu kenapa bisa begitu? Terus apakah artinya itu mereka nggak cocok dengan sel esensial? Gitu. Oke, silakan Bu Erni. Oke. Kalau Bu Jenny, misal kalau orang, balik lagi sebetulnya, orang kalau minum, walaupun dia memang bukan obat, tapi kan dia nutrisi, Bapak Ibu, dan dia ada sel signalingnya. Jadi dia lumayan powerful. Kita lihat tergantung orangnya, Bu, ya. Jadi sebetulnya orang-orang yang merasakan seperti ini, biasanya status kesehatannya, walaupun dia merasanya sehat, tapi aslinya badannya itu lumayan, status kesehatannya itu lumayan parah biasanya. Either dia sudah memiliki gangguan penyakit tertentu, atau dia memiliki satu lifestyle yang sangat buruk, Bu, ya. Jadi kata kuncinya sebetulnya itu, Bu. Jadi contoh kayak saya, Bu. Saya ya jujur saja, Bu, ya, karena lifestyle saya nggak buruk-buruk amat gitu ya. Saya problemnya itu lebih kepada jam tidurnya saja kurang, seperti itu, Bu, ya. Jadi kalau waktu saya minum sel esensial ya, yang saya rasakan biasa saja, Bu, ya. Cuma lebih kepada kencingnya tadi saja gitu yang
ditanyakan oleh Bu Ocha. Ya, kalau Ibu merasakan seperti contoh ada yang bibirnya kering, sampai ada yang kurang tidur gitu ya kan, atau ada yang merasa pusing gitu. Nah, kalau yang merasa pusing atau yang segala macam ini, Bu ya, itu Ibu pertama ingatkan dia kembali minum konsumsi air putihnya cukup, Bu ya. Diperbanyak dalam artian. Karena kadang-kadang orang gini, Bu, saya sering menemukan faktanya itu orang merasa, oh saya tuh minumnya sudah banyak loh. Memang mereka sudah minumnya lebih banyak dari yang biasanya. Sebetulnya yang mereka minum sekarang itu baru mencukupi kebutuhan minimal untuk tubuhnya. Memang sudah lebih banyak dari yang sebelumnya, tapi belum cukup untuk kebutuhannya yang standarnya sekarang gitu. Karena dia minum suplemen harus lebih banyak pastinya, Bu ya. Kemudian apalagi kalau dia makan buah sayurnya juga, mungkin jadi pertama minta konsumsi air putihnya harus betul-betul memang sesuai dengan kebutuhan badannya masing-masing. Kemudian yang kedua, Bu, itu perbanyak aktivitas. Ya, tapi dalam artian ya bukan langsung olahraga yang kuat buat enggak. Dalam artian tuh ya aktivitasnya jangan cuman mager, dalam cuman duduk apa segala macam, enggak. Karena kadang-kadang kalau nutrisi terlalu banyak di dalam tubuh tapi kita tidak melakukan aktivitas, istilah orang tuh kayak baterainya terlalu full gitu. Bu ya, istilahnya ngomongnya itu simpelnya. Ini saya buat analogi simpel, Bu ya. Jadi lakukan aktivitas yang istilahnya tuh memang membuat kita ya. Jadi bukan nggak cocok, Bu ya. Jadi saya bertanya dulu pertama status kesehatannya seperti apa di awal waktu Ibu rekomendasi produk ini. Makanya itu penting sekali tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Ratna. Kita tuh sering-sering follow up, sering-sering ditanya. Walaupun kita memang merekomendasikan Yusana, tapi ada baiknya kita juga mengetahui tentang kondisi kesehatan, kondisi badan dari calon customer kita, Ibu ya. Jadi kalau dia curhat nanti kita bisa tahu lebih detail gitu. Kayak orang kalau waktu itu saya banyak menemukan yang pusing tuh sering, Bu ya. Kalau yang diare itu agak jarang, tapi memang ada juga beberapa, ada juga saya bertemu di tim lain gitu ya, ada juga yang merasakan seperti itu. Makanya kalau diare, ingat saja Bu kuncinya. Diare itu sangat rentan. Sebenarnya bukan karena Yusananya Bapak Ibu. Diare itu erat kaitannya dengan personal hygiene juga sama makanan. Bukan saya bilang orangnya personal hygiene-nya nggak bagus, Bapak Ibu ya. Tapi kebetulan, kali aja kebetulan beli makanan dari luar atau mungkin makan di luar. Kita kan semua nggak tahu Bapak Ibu ya, personal hygiene dari orang yang handle makanan tersebut itu baik atau tidak. Gitu. Makanya kalau kondisi tubuhnya sekarang lagi masa adaptasi, lagi istilahnya tuh metabolismenya lagi didaur ulang, pasti istilahnya ada yang bisa merasa lebih turun gitu ya. Maksudnya imunitasnya agak turun sedikit, merasanya tuh tiba-tiba makannya agak kurang beres sedikit terus merasa diare. Ada juga yang seperti itu memang ya. Jadi tidak serta-merta infokan Yusana gitu. Tapi kalau pusing memang ada beberapa ya. Nah, kalau misal Ibu nganjurinnya tadi ngasihnya awalnya dosisnya 2 langsung sehari, 1 pagi sama malam. Boleh dianjurkan dikurangi dosisnya, dosis rendah lagi, dosis 1. Ya, dosis 1 gitu. Bahkan ada di beberapa grup saya dengar sebagian di beberapa tim ya, tim lain itu ada yang ngasih setengahnya malah Bu. Ya, gitu karena mereka melihat memang status dari orangnya masing-masing. Semakin parah kondisi kesehatan seseorang dan juga semakin buruk lifestyle-nya, biasanya reaksinya semakin macam-macam. Itu saja yang bisa saya katakan Bu ya. Jadi nggak usah kaget juga, makanya diinfo dari awal. Oh mungkin nanti ngerasa ada yang kurang enak dikit, itu nggak apa-apa. Jadi kita harus tetap follow up, tetap digandeng. Jangan habis kita jualan ditinggal, jangan gitu Bu ya istilahnya. Nanti yang ada langsung takut dia gitu ya, langsung ngerasa ini nggak cocok gitu. Padahal sebetulnya memang yep. Ya, oke. Memang masuk nggak suaranya? Masuk nggak suaranya? Oke, emang benar banget. Ya, benar banget tadi Bu Erni bilang ya, tapi teman-teman di sini nggak usah khawatir kalau seandainya itu customer asing, maksudnya kita nggak kenal gitu ya, terus tiba-tiba dia beli sama kita, terus dia merasakan sesuatu, itu biasanya kalau saya pribadi, saya langsung akan katakan, wah bagus sekali Bu, kalau Ibu ternyata ada reaksinya gitu. Nah itu berarti suplemen kita berfungsi gitu, karena kita kan juga nggak tahu lifestyle-nya dia seperti apa sebelumnya. Jadi pinter-pinter aja communication skill-nya ya, dipercantik untuk menjelaskan sama orang itu, tapi kita tetap harus menjelaskan. Nah ini ada lagi pertanyaan, kayaknya makin ke bawah makin banyak. Ini Bu Erni, jadi saya juga mau bacain ini dari Cem Lucy dari Bandung ya. Saya sinus akut ya dan harusnya operasi kedua.
terus beliau tuh jadi batuk dan banyak dahaknya. Nah, setelah minum Yusana itu semua beliau minum kecuali Kokyunon dan Prokosa. Apa yang menunjang supaya saya tidak minum berlebihan suplemen karena saya itu ada inflammatory bowel disease juga. Silakan Bu Erni. Oh, oke. Kecuali Kokyunon sama Prokosa ya memang udah nyambung sih Pak. Ini udah kalau ditanya yang spesifik untuk sinus berarti kan sistem pernafasan Pak ya, sistem pernafasan. Berarti ini Ibu. Terkait. Oh Ibu, oh sorry. Ya. Oh ya, Ibu dengan Ibu ya. Ya. Dengan Ibu. Kalau sinus Bu ya, sinus akut tuh harusnya operasi kedua, wah lumayan juga nih ya. Saya sebetulnya juga punya alergi Bu ya. Saya itu tiap hari juga, mohon maaf nih ya, tapi nggak tiap hari, tergantung. Kalau saya lebih kepada alergi Bu. Jadi kalau saya nggak rajin bersihin tempat tinggal saya nih, atau mungkin saya visit ke rumah orang yang orangnya males bersihin rumah gitu ya, itu saya bisa bersihin nggak berhenti-berhenti. Ya, namanya kan hipersensitivitas. Sinus juga kan sebetulnya hampir mirip-mirip Bu ya. Jadi dia produksi, mohon maaf, itu terus-terusan. Karena dulu saya punya teman seperti ini juga Bu ya, dan memang ada yang harus operasi, ada yang tidak. Nah, kalau Ibu mau minum Yusana apa, sebetulnya balik lagi Bu ya, kalau produk Yusana itu dia memang bukan suplemen Bu ya, bukan suplemen, bukan obat Bu. Kalau ditanya yang spesifiknya banget sebetulnya untuk sinus itu sendiri kan karena dia terkait memang dengan sistem pernafasan. Sistem pernapasan itu di mana dia rentan sekali dengan berbagai macam serangan dari luar-luar juga, Bu ya, biar untuk tidak memperparah. Ini kan lebih tidak untuk memperparah kondisi, Bu ya. Memang salah satunya adalah itu dari Salsensial sama Propafanosi, Bu ya. Karena memang ini bukan obat, Bu, jadi nggak ada spesifik sebetulnya untuk yang betul-betul si sinusnya, kondisinya. Ibu tadi nggak minum Prokosa sama Kokyunon, ya memang dia nggak direct related, ya silakan kalau Ibu nggak mau minum gitu ya. Tapi yang basic seperti tadi Salsensial, Biomega, Propafanosi itu karena memang erat juga. Ibu kan karena mengalami sinus, Ibu atau customer-nya nih Bu ya. Dan berarti bisa dibilang kan kondisi sistem pernapasannya ini rentan Bu ya. Dan itu kan rentan terpapar dengan apapun yang dari luar sebetulnya kan. Berarti kan sering megang hidung ya. Sering megang hidung. Nah, kalau sering megang hidung, nah tadi tangan karena dia sumber segala macam sarang penyakit Bu ya, makanya perlu kita daya tahan tubuhnya kuat. Makanya tadi yang paling basic memang dari Salsensial, Propafanosi, Biomega. Nah, ditambah kalau memang mau McNicoll Bu ya. Kalau yang lainnya Bu minum silakan. Jadi lebih saya jawabannya ke situ saja Bu ya, lebih kepada maintenance biar kondisinya ini nggak diperparah sama yang lain-lain, tidak ditunggangi dengan yang lain. Karena orang sinus kan seperti itu Bu ya. Jadi teman saya tuh dulu Bu, sampai sehari bisa 1 bal tisu Bu ya, habis. Karena ingusnya produksinya tanpa henti Bu ya. Itu kalau kita orang kesehatan kita rasanya biasa aja. Mungkin bagi sebagian orang yang nggak biasa, kadang-kadang kan mereka kadang malu buang ingusnya Bu ya. Nah itu tuh kadang yang membuat orang harus nggak dikeluarin. Karena nggak dikeluarin jadinya membengkakkan kelenjarnya, makanya harus operasi gitu. Sebetulnya makanya penting sekali, ya kadang-kadang orang sekitar kita juga infokan. Sampai dia tuh, saya kuliah bareng sama dia, ya maksudnya teman saya yang di Fakultas Kedokteran, dia juga memang seorang dokter, dan kalau ngobrol sama dia tuh emang setiap berapa menit, berapa sekian tuh emang pasti tisu ambil buang. Jadi kemana-mana itu Bapak Ibu bayangkan dia kemana-mana bawa plastik kresek sama tisu. Dan ya berhubung ya beliau beruntung memang karena kita orang kesehatan dan atau mungkin teman-temannya dia udah edukasi, jadi kita semua udah maklum kalau dia buang ingus bukan berarti dia tidak menghormati kita gitu ya. Tapi karena kalau ingusnya dibiarin terus gitu kan, yang ada nanti bengkak kelenjarnya. Nah itu kan harus operasi gitu Bu ya. Jadi kalau Ibu mau buat sekarang, either karena Ibu tadi sering megang hidung terus kan, atau habitnya yang seperti itu, jadi biar daya tahan tubuhnya tetap kuat, ya itu paling basic yang tadi Bu ya. Kalau untuk sinus, itu saja jawaban dari saya Bu. Oke, thank you Bu Erni. Nah ini terakhir dari Cem Tuti, tadi kayaknya ada yang terlewat juga dari Cem Tuti yang di atas, tapi saya gabungkan aja. Tadi beliau tuh bertanya, suplemen apa untuk orang yang gemuk sehat gitu. Mungkin maksudnya sedang obesitas, tapi beliau pengen minum suplemen gitu ya, apa yang bagus. Terus ini juga disambung ya Bu Erni sekalian,
Terus apakah Usana Oke, ini Bu. boleh dikonsumsi bersamaan dengan suplemen lain? Karena ada customer itu bertanya konsumsi bersamaan dan merasakan jantung berdebar setelah minum Proflavanol C dan Coquinone. Jadi ada dua pertanyaan ya, dua pertanyaan yang tadi gemuk dan sehat itu, terus ini tentang apa boleh digabung apa enggak sih kalau kita minum Usana dengan suplemen yang lain gitu. Terus ini soalnya ada customernya Bu Tuti yang minum Proflavanol C dan Coquinone, tapi beliau juga minum suplemen yang lain, dia merasakan jantungnya berdebar. Silakan Bu Erni. Yes, oke. Oke Bu, nah untuk Bu Tuti kalau customernya atau mungkin downline-nya atau mungkin anggota keluarganya atau siapapun ya Bu ya, kalau untuk yang postur tubuhnya itu yang direkomendasikan sebetulnya suplemennya apa saja, pasti yang pertama kita rekomendasikan yang Fibergy dulu nomor 1 Bu ya, selain esensial pastinya ya, Fibergy dulu. Dari Fibergy-nya karena dia bisa ngebantu untuk weight management. Sebetulnya produk yang Bapak Ibu lihat di layar ini ngebantu nih Bu, ngebantu yang pertama. Jadi selain dari Fibergy, ini yang 3 ini berperan nih untuk membantu manajemen. Tapi bukan ini yang nurunin berat badannya ya Bapak Ibu ya. Kalau yang membantu untuk menurunkan berat badan, mau ada weight management, ada weight loss juga, pasti ada harus pengurangan dari pengaturan pola makan. Tapi Fibergy kan dia karena serat. Ketika dia konsumsi serat, dia kan proses pencernaannya itu berjalan lebih lama. Jadi orangnya kenyang lebih lama. Kalau kenyang lebih lama, berarti dia ngemil makin jarang. Jadi dirutinkan saja Bu, bisa dipecah aja dosis takarannya mau 1 sendok pagi, 1 sendok sore, bisa juga digabung sama buah yang lain, ya biar lebih kenyang. Kemudian kalau digestive enzyme sendiri, ya karena dia pastinya masih makan yang lain gitu kan, jadi biar penyerapan nutrisinya juga maksimal, itu dia konsumsi digestive enzyme. Karena penting sekali juga orang yang mengalami overweight atau obesitas, itu mereka sebetulnya memang sudah kelebihan dari karbohidrat, protein, dan karbohidrat dan lemak terutama ya gitu. Jadi tapi dia kekurangan yang lain mikronutrisinya. Nah, atau juga bisa sudah mengalami gangguan penyerapan nutrisi. Makanya lagi hubungannya low hasil itu karena dia memang berperan untuk yang namanya metabolisme glukosa. Glukosa itu Bapak Ibu, itu memang gula, tapi gula itu sebetulnya bukan ngomong gula pasir saya di sini Bapak Ibu ya. Jadi gula yang memang ada pada karbohidrat. Jadi karena hepasil itu berhubungan dengan metabolisme glukosa, dia ada istilahnya perubahan dari gula menjadi glikogen atau kemudian dijadikan lemak. Makanya orang yang mengalami overweight itu sangat direkomendasikan untuk konsumsi rutin hepasil. Karena kalau livernya berjalan dengan baik, metabolisme glukosanya, metabolisme lemak dalam tubuhnya bisa lebih maksimal. Ya, jadi pembakaran lemaknya seperti itu Bu ya. Karena biasanya orang kalau udah overweight rata-rata kebanyakan mengalami yang namanya fatty liver juga. Itu makanya hepasil itu penting. Ini yang pertama dulu Bu. Jadi habis esensial, Biomega pasti paling basic soalnya Bu ya. Kemudian yang 3 ini, kalau Ibu mau rekomendasi. Ya, so kalau budgetnya cukup, silakan baru yang lain direkomendasikan. Ya, gitu. Kalau mau ditambah dia aktif dengan aktivitas fisik, jangan lupa ya kan kalau orang mau turun weight management pasti harus rajin aktivitas ya. Kalau mau tetap istilahnya turun berat badannya itu terlihat seger. Jadi apa leye-leye ngono loh. Maksudnya enggak kelihatan lemes-lemes gitu loh maksudnya ya Bapak Ibu ya. Jadi karena kalau orang biasanya kalau terlalu mengurangi makanannya sampai drastis banget kelihatannya lemes gitu ya. Jadi nggak segar. Makanya salah satunya biar lebih segar, staminanya terlihat lebih kekar walaupun dia turun berat badan, itu salah satunya dengan rajin aktivitas. Nah, kalau udah rajin aktivitas fisik, berarti magnekel sama prokosanya nggak boleh lepas gitu. Itu urutannya Bu. Ya, jadi Cell Essential, Biomega, sama yang produk 3 ini. Baru setelahnya ditambah dari produk yang untuk sistem gerak, Prokosa sama Magnekaldi. Ya, untuk Bu Titi. Oke, saya lanjut tanya selanjutnya. Kalau misalnya sorry.
Kalau misalnya konsumsi bersama dengan suplemen lain, sebetulnya kalau Yusana dikonsumsi bersama dengan suplemen lain itu tidak masalah, Bu ya, fungsi dengan Yusana gitu loh. Jadi kalau kita ditanyakan mengenai keamanan Yusana, Bapak Ibu ya, Yusana itu produknya safety, Bapak Ibu ya, produknya safety. Tapi yang suplemen lainnya ini beliau tuh langsung komplain, wah panjang banget ngasih chatin ke saya gitu ya. Cuman karena saya sudah tahu kualitas produk di sana itu seperti apa ya Bu ya. Jadi saya langsung menjawab gitu. Pertanyaan saya ketika mereka komplain mengenai, waktu itu beliau komplainnya tentang Prokosa. Prokosa itu kan ada kurkumin. Jadi beliau tuh curiga, oh jangan-jangan. Terus saya langsung bertanya, Bu, Ibu, selain minum dari suplemen di sana, minum apa saja obatnya, apa saja, karena memang beliau sudah merasakan nyeri sendi ya, radang sendi, osteoartritis. Ibu minum apa saja? Beliau minum obat apa saja, minum suplemen apa saja, tolong difotokan sama saya, gitu ya. Nah, setelah beliau kirimkan, nah beliau itu ternyata sudah konsumsi suplemen yang bedanya sama glukosamin kita kan beda Bu ya. Kalau kita kan nggak ada kondroitinnya dan glukosamin kita lebih kepada vegetarian ya, tidak berasal dari produk hewani ya. Jadi sebetulnya lebih aman. Nah, cuman kan problemnya itu Bu, beliau itu minum dosis yang di glukosaminnya dia yang di merek lain itu dosisnya udah tinggi. Nah, saya dengar dari yang rekomendasi produk ini juga kepada beliau ya, ngasihnya juga yang dosis tentunya dosis yang kita kasih biasanya 3 ya, optimalnya gitu kan. Nah, itu diminum sama dia barengan, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bayangkan badannya itu dapat dosis double-double di badannya, ya kan. Jadi bukan salah Yusananya, Bapak Ibu ya. Tapi badannya sudah dapat 2, walaupun cara kerjanya berbeda, tapi kan bisa dibilang tuh sumber nutrisinya hampir sama. Ya sama-sama glukosamin, walaupun pasangan yang lainnya beda. Nah, tapi kan produk Yusana, glukosaminnya ini kan karena ada merivanya, kurkuminnya, penyerapannya lebih maksimal kan. Jadi dia udah minum dari yang lain, minum dari sana, kebayang dong dosisnya double-double. Minumnya terus rutin-rutin lagi gitu kan. Nah, terus langsung komplain, nyalainnya pasti Yusana, karena Yusana diminum belakangan. Padahal sebenarnya bukan salah Yusananya, Bapak Ibu ya. Jadi itu pentingnya, sebetulnya kadang kita bertanya juga, Ibu udah minum suplemen, walaupun nggak tahu nih suplemen apa aja, tapi istilahnya tuh kenapa penting ikutin training produk, minimal tahu kandungan basic dari suplemen kita tuh apa gitu. Misal kayak Prokosa tuh ada glukosamin. Jadi kalau nanti ada customer yang nunjukin, oh ini mirip-mirip gitu. Jadi kalau mau minum bisa disarankan ya jangan barengan, contoh. Atau mungkin kan ada sebagian orang, aduh saya udah beli, udah mahal ya kan, kita nggak mungkin bisa maksa orang, silakan ya mau kalau mau dihabiskan dulu ya silakan. Kalau mengenai jantung berdebar, ini saya bisa jelaskan Bu ya, itu sebetulnya lebih kepada memang ada kokinon ya. Bukan karena kokinonnya, tapi begini sistemnya Bu ya. Ini sebetulnya tidak perlu khawatir, tapi Bu perlu make sure aja beliau memang betul-betul istilahnya tuh jantung berdebarnya ini seperti apa gitu ya. Ini bisa reaksi awal orang-orang yang pertama konsumsi kokinon memang seperti itu. Tapi ini tidak berkepanjangan kok Bu ya. Yang pasti kalau saya lebih saran pribadi karena saya lebih tidak tahu itu suplemen apaan Bu ya. Saya tidak tahu keamanannya seperti apa gitu ya. Saya tidak sarankan untuk berbarengan. Tapi sebetulnya prinsip suplemen di sana bisa nggak digabung sama yang lain? Bisa-bisa aja Bu ya. Kalau karena toh banyak juga saya pernah dengar gitu ya yang lain, cuman fungsinya ya jangan yang hampir mirip-mirip atau yang bahan dasarnya mirip-mirip walaupun tingkat penyerapannya pasti beda ya suplemen Yusana dengan yang lain. Kokinon itu karena dia ada kandungan koenzim kiten Bu ya, koenzim kiten. Koenzim kiten itu erat hubungannya dengan yang namanya produksi energi Bu. Produksi energi. Nah, koenzim kiten, Q-kiten ini Bu, di dalam tubuh kita memang dari sononya itu banyak. Dari sononya itu banyak. Diciptakan Tuhan tuh kita punya banyak, namanya koenzim kiten. Tapi seiring berjalannya waktu, seiringnya lifestyle-nya kita macam-macam, produksi koenzim kiten ini dalam tubuh menurun. Nah, makanya stamina kita juga itu menurun. Nah, koenzim kiten, karena dia berkaitan erat dengan energi, salah satu organ tubuh kita yang membutuhkan energi paling banyak itu adalah jantung, Bu ya. Jantung, karena jantung tuh nggak pernah berhenti berdetak. Kalau dia berhenti ya kita semua meninggal, berhenti berdetak. Jadi dia butuh energi banyak sebetulnya. Kalau kita makan apa-apa tuh energi pasti yang disuplai, salah satunya yang diberikan pertama juga, salah satunya yang disuplai itu adalah jantung. Nah, biasanya tadi kan karena seiring bertambahnya usianya kita, lifestyle-nya kita buruk, produksi enzim kitanya ini kan menurun kan Bu ya. Jadi istilahnya jantungnya kita juga dapat energi ya walaupun dia lebih banyak dari yang lain, tapi dapatnya juga jatahnya lebih dikit.
Bapak Ibu kebayang tiba-tiba dapat supply sumber energi dari luar, dapat dosis tambahan. Yang biasanya mungkin contoh, ini saya buat analogi, produksi energinya di dalam tubuh kita cuma 50, tiba-tiba karena dapat konsumsi koenzim Q10, dapat produksi energinya 100. Ada perubahan nggak? Ya ada pasti Bu ya. Makanya salah satu reaksinya jantungnya rasanya berdebar karena makin aktif Bu ya gitu. Jadi tolong di make sure saja kalau memang beliau tidak ada pantangan tertentu, dan saya lebih rekomendasikan dipisah aja sama suplemen yang lain, waktunya nggak berbarengan maksudnya Bu ya. Kalau Ibu mau melarang dia konsumsi suplemen yang lain juga, kalian dia belinya mahal banget, dia pasti nggak mau kan barengan. Koenzim Q10 itu memang ada reaksi-reaksi seperti itu, tidak semua orang, tapi ada beberapa orang seperti itu. Itu karena badannya itu istilahnya kalau kita bilang tuh adaptasi. Biasanya produksi energinya jumlahnya ala kadarnya, tiba-tiba produksi energinya optimal. Makanya tadi ada yang bertanya, kalau diminum malam, dia malah makin berenergi kan, malah nggak bisa tidur. Ada juga yang seperti itu Bu ya. Itu wajar sebetulnya. Just make sure aja untuk Bu Tuti, customer-nya itu, waktunya tadi konsumsinya dipisah, sama tidak ada memang istilahnya gangguan atau pantangan dari dokternya untuk konsumsi kandungan yang memiliki koenzim Q10. Karena kan kita tidak tahu Bu ya, penyakit itu banyak banget jenisnya. Kalau udah ada pantangan dari dokter spesifik, yaitu kita nggak usah melarang, karena dari dulu sampai sekarang di sana tidak pernah berlawanan dengan medis ya, walaupun kita bukan obat, kita selalu sejalan. Kalau memang beliau nggak ada pantangan dari dokternya, yaitu berarti memang reaksi yang normal biasanya. Ada beberapa juga yang merasakan seperti itu. Diedukasi saja Bu, digandeng, di follow up terus ya. Oke, itu saja Bu Ratna. Ya, itu tadi tambahan sedikit, Bu Erni, itu justru katanya Q10-nya itu adalah merek lain. Oh, Gitu. Oh, oke. Q10-nya mirip lain. Dia gabung sama Propapanolsi ya. Iya. Oke, nah kalau Q10-nya itu ya sebetulnya kalau saya bilang pukul rata sih belum tentu Bu ya. Tapi memang produksi Q10-nya, sistem kerja Q10 seperti itu karena ya badan kita ada koenzim Q10-nya sebetulnya. Nah, saya kurang tahu bukan koenzim Q10 yang dari produksi dari suplemen lain itu dia dosisnya berapa. Nah, kalau Propapanolsi sendiri sebetulnya Bu, itu saya sih concern-nya lebih kepada Q10-nya dari suplemen lain itu apakah juga memiliki kandungan yang ada vitamin C-nya juga atau tidak gitu Bu ya. Nah, karena kan kalau di sana ya koenzim kita kan komposisinya cuman koenzim Q10 sama alpha lipoic acid. Cuman yang Q10 yang merek lain ini saya kurang tahu kan Bu komposisinya apa saja. Itu kita harus tahu dulu Bu, baru kita bisa lihat. Tapi kalau memang saran saya nggak usah digabung dulu Bu. Bukan karena saya nggak yakin dengan suplemen Yusananya, tapi saya nggak yakin dengan suplemen yang lainnya. Gitu. Kalau koenzim Q10 sendiri sama koenzim Q10 Yusana, maksudnya Bu ya, dengan propsi itu nggak pernah ada problem Bu ya. Nggak pernah ada problem sebetulnya. Karena toh banyak dari asosiat kita yang minum barengan. Tadi yang kita sarankan nggak barengan kan yang mengandung vitamin C. Tapi kalau koenzim Q10 aslinya, kalau secara teori, saya mengatakan secara teori Bu ya, dengan apa yang ada pada Propapanolsi itu tidak ada masalah gitu Bu. Cuman balik lagi Ibu silakan tanya saja Bu. Koenzim Q10 itu mungkin Ibu minta foto dulu komposisinya, simple ya dia nggak gabung Bu gitu. Karena kita cara kerjanya saya kurang tahu suplemennya dia tadi. Oke? Oke, terima kasih sekali Bu Erni. Ya, memang kalau suplemen memang biasanya kita menganjurkan sama orang untuk sebaiknya tidak diminum secara bersamaan, bukan karena Yusananya yang menolak suplemen lain, tetapi karena kita nggak tahu juga kandungan suplemen yang dia minum itu apa, sehingga ketika ada terjadi reaksi negatif, nanti mereka tidak menyalahkan kita gitu, tidak mengklaim bahwa oh ini karena saya minum Yusana sekarang saya menjadi begini gitu. Nah itu mungkin bagus kalau kita memang di awal untuk menyatakan tidak berdebar. Nah saya kenapa? Nggak bisa Kohen orang Kohen itu di mute. Bu Erni, bentar saya unmute dulu sebentar ya. Bentar, kayaknya Pak Hendra mau ngomong, saya unmute dulu. Oke, testing. Pak Erni, thank you banget loh. Dan saya minta maaf karena melanggar janji saya. Karena saya janji 1,5 jam, tapi ini
kelewatan, tapi It's itu okay, salahnya Mbak Pak. Erni juga. Ya, Tapi saya rasa itu salahnya Mbak Erni juga, karena presentasinya terlalu bagus. Jadi ya semua mendengarkan dengan baik dan banyak pertanyaan. Tapi nggak apa-apa sih, it's bagus okay, terus it's sih, okay, it's okay, Pak. bagus ya. Ya. Jadi kita pasti akan mengadakan acara ini lagi dengan topik yang mungkin seperti ya product knowledge itu ya, karena kita pengen banget semua untuk mengenal apa yang kita tawarkan ke orang-orang. Jadi sangat penting untuk kita mengetahui apa yang kita tawarkan dan benefit-benefitnya ke orang-orang seperti itu. Ya. Saya kembalikan ke Atma karena akan mengumumkan nanti juga jam 1 ada Pak Roni yang akan ada kasih topik yang sangat bagus juga tentang getting started, dan biasanya lebih dari 100 orang yang akan ikut acara itu. Oke, Oke, thank you semuanya. Thank you banget untuk hari ini Bu Erni. Nanti mudah-mudahan kita bisa undang lagi dan waktunya cocok ya, karena sepertinya Bu Erni juga banyak jam terbangnya. Saya lihat di sana padat banget jadwal-jadwalnya. Nah, teman-teman juga bisa untuk mengikuti semua training-trainingnya Yusana ya, karena sudah ada terbagi baik tentang produk maupun tentang bisnisnya. Nah, seperti yang hari ini nanti jam 1 siang itu bagus banget. Itu tentang getting started ya. Jadi bagaimana kita itu harus memulai di Yusana ini, memulainya bagaimana, baik tentang bisnisnya atau bagaimana cara kita memulai, itu bagus banget diikutin. Nanti jam 1 siang waktu Indonesia Barat ya, akan dibawakan sama Pak Roni. Kalau teman-teman mau tahu tentang jadwal-jadwal Zoom-nya Yusana Indonesia, itu bisa nanti daftarkan di promosi dan event, nomor teleponnya nanti kita akan di grup aja, di grup WA. Nanti kalau ada yang belum tahu bisa tanya di sana, nanti kita akan kasih tahu caranya bagaimana. Oke, thank you banget Bu Erni. Saya tunggu tentang materinya, nanti tolong di email ke saya supaya kita bisa bagikan buat yang hari ini hadir. Semua hari ini nanti akan mendapatkan materinya Bu Erni. Thank you banget. Kita boleh foto bareng dulu nggak, Bu? Oh iya, iya. Oh, foto bareng dulu, Bu. Kita mau foto dulu, jadi yang videonya dinyalakan gitu. Ya, tolong ininya apa namanya, kameranya dihidupkan ya. Jadi ya kita sebentar. Soalnya Pak Hendra juga sedang di mute, jadi nggak bisa masuk suaranya. Sebentar, saya lihat dulu suaranya, foto-fotonya. Sudah di unmute itu, Bu. Ya, oke. Ya, jadi kita kalau bisa sebisa mungkin kita hidupkan videonya karena akan difoto dan kita akan perlihatkan diri kita. Yap. Kecuali kalau yang lagi pakai pajama, ya mungkin di excuse. Tapi kalau yang enggak, ayo sisir-sisir dikit. Ini dikit. ada yang masih pegang-pegang rambut, ada yang masih menata-nata rambut ya, biar kelihatan. Ya itu apa pranking lagi sisiran. Ya, ditunggu. Ya ini juga Dennis lagi sisiran. Kalau Frans Tio kayaknya lagi di tempat tidur mungkin. Oke. Ya. Oke, nggak apa-apa. Siapa apa adanya ya. Silakan difoto. Nanti kasih kita fotonya ya. Ya, nanti di-share ke kita ya, Bu Erni ya. Oke, Bu. Ya, kita siap-siap. Lihat ke kamera semua, Bu ya. 1, 2, kita senyum. 3. Ya. Oke. Sudah. Tadi senyum juga. Terima kasih banyak. Nanti kita akan adakan lagi sesi tentang produk training sama Bu Erni. Jadi tolong disampaikan. Dan ini sesi produk training ini umum ya. Jadi teman-teman bisa undang semua customer-nya ya, supaya bisa langsung bertanya sama Bu Erni. Jadi nanti baik yang sudah konsumsi atau yang baru mau konsumsi, nggak apa-apa diundang aja biar bisa dengar, sehingga mereka bisa lebih jelas tentang Yusana itu seperti apa dan bagaimana produk-produk Yusana gitu. Ya, karena ini bagus banget, karena ketika orang tidak tahu sama sekali tentang produk, mereka itu cenderung takut untuk mencoba, gitu. Tapi ketika sudah mendengar penjelasannya dan segala macam, mereka itu lebih percaya diri untuk mencoba produknya. Ya, dan itu juga bagus banget buat bisnis kita tentunya pastinya. Terima kasih banyak Bu Erni, mungkin sekian dari kita ya, Bu Erni. Terima kasih banyak juga. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Bye. Bye.